Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Iskandar dengan NIM 11880211819 akan menjelaskan apa itu zat pengatur tumbuh, hormon dan hormon auksin. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman saya. Cuy, zat pengatur tumbuh tuh apa sih? Zat pengatur tumbuh atau disebut dengan plant growth regulator merupakan senyawa organik non-nutrisi yang mampu mendorong maupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cuy, pada umumnya banyak yang menyamakan ZPT dengan istilah fitohormon. Kok begitu? Di sini aku jelasin ya. ZPT itu senyawa organik non nutrisi pada tumbuhan yang aktif bekerja dalam merangsang, menghambat atau mengubah pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan pada konsentrasi yang rendah. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut bisa secara kualitatif maupun secara kuantitatif. ZPT bisa dihasilkan langsung dari tanaman endogen ataupun diberikan dari luar berupa sintetik atau eksogen. Kalau fitohormon itu senyawa organik non-nutrisi yang diproduksi pada bagian tertentu dari tanaman, ditransalokasikan ke bagian lain, kemudian dapat memberikan respon khusus baik itu respon fisiologis, biokimia maupun morfologis. Jadi gimana cuy? Oh seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan kedua yuk. Gas. Di sini aku jelasin mengenai hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormen yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messenger, pembawa pesan kimia. Ciri-ciri hormon ada nggak sih cuy? Oh pasti ada. Yang pertama yaitu merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Kedua, dapat ditransalokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Ketiga, tempat pembuatan atau biosintesis dan tempat bekerjanya itu berbeda. Dan yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Begitu cuy. Jenis-jenis hormon. Cuy. Apa tuh jenis-jenis hormon? Di bagian atas berapa tuh jenis-jenis hormon? Sabar cuy, ini aku jelasin ya. Berdasarkan fungsinya hormon pada tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, yaitu auksin, sitokainin, giberelin, dan etilen. Dan yang kedua, hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan, misalnya yaitu absisat. Begitu cuy. Oh begitu cuy. Oke. Yuk kita masuk ke materi ketiga. Apa tuh cuy? Materi ketiga yaitu auksin. Auksin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda yang bernama Frits Went pada tahun 1926. Sudah lama aja ya sekarang. Went menemukan suatu senyawa dalam tanaman, yakni di bagian ujung dari suatu koleptil, yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada batang yang disebut fototropisme. Senyawa tersebut dikenal dengan nama hormon auksin. Auksin berasal dari kata auksien dalam bahasa Yunani yang berarti meningkatkan. Kalau fungsi auksin cuy, fungsi auksin itu pertama yaitu pertumbuhan akar dan batang, membantu proses pembelahan sel, mempercepat proses perkecambahan, dan mempercepat proses pematangan.
Peranan auksin ada nggak sih cuy? Kalau ada boleh lah cuy. Oh, peranan auksin. Yang pertama yaitu auksin di dalam perpanjang sel. Yang mana ini proses di mana auksin menstimulasi. Kedua, auksin di dalam pembentukan akar lateral dan akar adventit. Ini digunakan dalam banyak vegetatif melalui stek. Terus ketiga, auksin sebagai herbisida, yang mana dalam proses pemherbisidakan tumbuhan. Itu cuy. Yang terakhir yaitu efek lainnya auksin, yang mana mempengaruhi pertumbuhan primer maupun sekunder, termasuk pembelahan sel di dalam kambium pembuluh. Gitu cuy. Oh, terima kasih cuy sudah menjelaskan apa-apa itu cuy, dari zat pengatur tumbuh, hormon, hingga hormon auksin cuy. Sama-sama cuy, semoga ilmu ini bermanfaat dan teman-teman yang menonton mendapatkan hikmah serta ilmu yang ada di dalam video ini. Jangan lupa subscribe. Kami udah buat video ini aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.